Ini yang menyebabkan Tuhan tidak bisa dipermuliakan. Anak-anak yang akan jadi korban kalau begitu. Jadi kalau anak-anak saudara sulit untuk mengenal, mempercayai Tuhan, jangan salahkan mereka. Saudara sebagai orang tua, bagaimana kelakuan itu? Ya, ngerti nggak maksud ini, saudara? Ini serius. Kalau mereka melihat saudara begitu aktif, begitu rajin, begitu semangat di dalam ibadah dan segala jenisnya, tapi ketika ada masalah dalam rumah tangga, entah itu masalah keuangan, entah itu masalah apa saja, sakit penyakit, masalah suami istri, masalah dengan orang tua, mertua, anak-anak saudara itu melihat apa yang dibuat oleh orang tuaku ini ketika masalah itu terjadi. Saya harap mengerti ini ya. Nah, itu hal penting karena anak-anak kita ini dalam psikologi anak-anak, ya ini sebuah rumus, sebuah prinsip yang penting. Anak-anak itu 90% mempercayai perbuatan orang tuanya, dan hanya 10% yang percaya mulut orang tuanya. Ngerti gak katanya? Maka itu makin cerewet saudara sebagai orang tua, anak saudara makin tidak nurut. Jawab iya atau tidak? Ya. Maka itu kenapa dalam hidup, gak semua ya, tapi ini fakta. Mengapa anak-anak lebih respek ke papa daripada mama? Jawabannya karena mama lebih cerewet dari papanya. Betul atau tidak? Makin cerewet papa mama, anak-anak makin tidak respect. Ya atau tidak? Ya, untuk kalau cerewet jangan terlalu lama. Mau cerewet di WC saja, nggak ada yang dengar. Anak-anak itu lebih respect melihat kelakuan orang tuanya daripada perkataan. Renungkan ini. Jadi kalau mama-mama jarang dihormati atau direspek anak-anak, jangan makin cerewet, makin gak direspek. Setuju? Ya bertobat kalau setuju. Mama-mama yang cerewet itu bertobat. Makin banyak mulut, makin banyak ngomong, anak-anak makin tidak respek. Ya, maka itu kalau saudara ngomong dengan siapa saja, hati-hati. Sebab omongan saudara itu yang akan menentukan saudara itu siapa. Betul tidak? Saya ulangi lagi. Apa yang saudara katakan, orang menilai. Itulah saudara. Saudara banyak bicara tentang kepahitan, kejengkelan, kemarahan, orang menilai, oh itu kamu. Yang saudara omongin nggak rasa apa-apa. Nah, maka itu dengan anak-anak, ya, supaya antara mulut dengan kelakuan, usahakan betul-betul sama. Kasihan mereka. Anak-anak itu akan melihat betul bagaimana iman kita sebagai orang tua. Sudah dapat? 1 Petrus 5 ayat 7. Ayat ini pendek. Serahkanlah apa kita? Segala. Segala itu berapa? Semuanya. Apanya? Kekhawatiranmu. Serahkan kepada siapa? Bukan ke kantor polisi, tapi kepada Papa. Kenapa? Sebab Ia yang memelihara kamu. Saya tanya kepada saudara, konglomerat pun bisa khawatir tidak? Ya. Apalagi saudara. Betul? Yang kaya raya aja bisa khawatir, apalagi yang gak punya apa-apa atau yang pas-pasan. Berarti kekhawatiran itu tidak pandang kelas, status sosial. Ya atau tidak? Tidak. Nah, pernahkah saudara menyadari dari semua dosa yang sering kali timbul dalam kehidupan kita, ternyata semua penyebabnya itu khawatir. Suami istri yang lagi enak-enak bicara, anak-anak lagi bahagia belajar atau main di rumah, tiba-tiba ribut. Biasanya itu cuma ngomongin 2 hal. Kalau nggak ngomongin uang, ngomongin mama mantu. Biasanya begitu. Ya atau tidak? Kira-kira saja. Nah, anak-anak bingung, ngapain 2 orang ini lagi enak-enak, kok bisa ribut? Nah saudara, sumber keributannya itu karena khawatir. Orang itu tidak akan ngomongin duit kalau dia sedang tidak khawatir. Mikirnya atau tidak? Ya, saya ulangi lagi ya. Orang itu nggak akan ngomong duit kalau dia nggak sedang khawatir. Nah, dari khawatir langsung ngomong duit. Dari mikir duit langsung khawatir. Setelah khawatir, kalau 2 orang suami istri pasti langsung saling nyalakan. Ya. Kenapa kamu belanja banyak-banyak? Karena aku sudah bilang, jangan ini udah ribut udah. Wah, khawatir. Itu merusak suasana kebahagiaan keluarga.
Lalu sesama teman juga, kekhawatiran itu akan jadi jahat. Ya, sahabat baik, teman baik, kerjanya aman-aman, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba muncul khawatir. Wah, kalau aku begini terus, aku nggak bisa kayak dia nanti. Kenapa dia baru masuk kerja di sini? Kok dia sudah bisa beli ini, beli itu? Aku belum bisa. Setuju kalau contoh ini saya berikan kepada saudara? Ya, timbul kejahatan. Bagaimana caranya aku nyaingi dia? Iya atau tidak? Karena khawatir, karena uang. Saudara, jangan anggap remeh. Yang namanya khawatir itu merusak semua. Perkara serius dalam hidup. Kenapa orang bisa jadi pencuri dan sejenisnya? Karena dia khawatir, nggak mungkin gajiku akan cukup. Gimana caranya? Nah, untuk jalan pintas, pikiran jahat masuk. Jadi kalau hari ini kita belajar, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Jadi Bapak minta serahkan. Masalahnya kita sulit untuk menyerahkan, padahal ajakannya sudah jelas sekali. Coba ya renungkan ilustrasi ini. Ada berita baik saudara. Jadi ada dua orang di antara anak-anak kami itu jadi tim untuk pemerintahan transisi Jokowi. Satu bagian hukum namanya Roni Talapesi, dua saudara Harini Nubai, saudara pasti tahu. Ini tim untuk pendidikan. Minggu depan ini saudara Harini Nubai, saudara selesai doktornya akan dipanggil oleh Uncen di Jayapura. Dia akan jadi doktor pertama di ilmu ini. Dan bersyukur tadi pagi saya dapat berita. Nah, berapa hari yang lalu ketika Pak Harini Nubai ikut dalam tim pemerintahan transisi, maka Presiden terpilih menyatakan, dan ini luar biasa, bahwa ini kali pertama sejak Indonesia merdeka, sejak Papua masuk ke Republik Indonesia, ada 2 kantor presiden. Pak Jokowi berkata bahwa dia akan buka kantor kepresidenan di Papua. Jadi ada 2 kantor presiden nanti. Dan yang lebih hebat lagi, Presiden terpilih berkata tiap 6 bulan, minimal seminggu, Presiden terpilih akan belusukan di Papua. Hebat sekali. Nah, oke. Nah, kenapa Presiden terpilih mikirkan Papua? Karena dia tahu ada banyak potensi di sini. Itu kita bersyukur untuk itu. Nah, saya beri contoh begini. Kalau Pak Presiden belusukan ke Nabire, dengar ya, lalu Pak Presiden menawarkan sesuatu kepada saudara, terima atau tidak? Loh, kok yang lain nggak jawab? Terima atau tidak? Terima. Belum tentu apa ditawarkan. Loh, tapi ini penting pernyataan ini. Apapun yang Presiden tawarkan, sekecil apapun tawarannya itu, punya dampak nggak untuk hidup yang ditawari itu? Punya. Misalnya cuma ditawari, kamu mau sepatuku nggak? Yang bekas itu loh. Maaf ya contoh ini. Mau nggak? Ya kupluk kalau nggak mau. Walaupun bekasnya Presiden wah, pasti nggak akan saudara pakai, dipajang di rumah, digantungin. Nah, menurut ayat ini kita dapat tawaran nggak dari Bapa di surga? Betul? Loh, dapat tawaran tidak? Tawarannya berupa apa? Ayo, tawarannya berupa apa? Serahkan segala kekhawatiranmu. Nah, mengapa Presiden yang terpilih ini sangat dipercaya oleh rakyat Indonesia? Karena memang sikapnya. Ya, mungkin presiden-presiden yang dulu beda. Saya tanya kepada saudara, yang menawarkan kepada kita hari ini untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada dia dengan Presiden Indonesia, mana lebih besar? Ini pertanyaan konyol bukan? Tapi ini harus dijawab, siapa lebih besar? Jelas papanya. Ngerti maksud saya bandingkan ini. Mengapa kalau pencipta alam semesta menawarkan kepada saudara, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada dia, saudara serahkan atau tidak? Loh, kok diam saja? Saya ini tanya. Ayo, saudara serahkan tidak? Ah, tipu-tipu. Betul? Loh, mana buktinya? Kalau saudara serahkan, berarti saudara gak pernah khawatir lagi. Tapi buktinya umur 20-an wajah 40. Rugi. Kenapa bisa begitu? Umur 20 wajah 40. Karena banyak khawatir.
Kenapa sering ribut dalam rumah tangga, dalam hidup sesama teman? Ya karena khawatir tadi itu. Khawatir itu merusak suasana. Betul, rusak. Nah ini kan sudah ditawar. Saya tanya konyol lagi. Mana lebih dulu? Firman ini ditulis atau saudara lahir duluan? Ngerti pertanyaannya ini? Mana yang lebih dulu? Saudara atau firman ini? Ya sudah. Kakek buyutmu pun belum ada. Ini sudah ada. Amin. Ya sudah. Dan ini terbukti dalam hidup. Ingat dalam doa saya tadi, saya nggak berkata kita, saya berkata mereka, yaitu saudara. Maaf, istri saya orang yang paling tahu. Saya itu nggak punya rasa khawatir sedikit pun, saudara. Sedikit pun tidak. Sampai saya tuh bingung. Saya ini masih hidup sudah mati ya. Sama sekali nggak ada rasa khawatir apa. Padahal begitu banyak tantangan dan kesulitan saya harus hadapi. Kenapa? Ini masalah. Sudah siap untuk lanjut? Betul? Tahu risikonya? Apa? Kalau mendengar tetapi tidak melakukan, saudara kena hukum. Nah itu risikonya. Ayo, mau dihukum atau mau nggak dengar? Ya, terus kalau mau nggak dengar mau kemana sih di dalam sini? Mau lari kemana? Ini risiko. Iya. Sungguh saudara, kalau saudara bisa hidup mempercayai setiap kata-kata dari Papa kita, itu luar biasa. Apa yang dinyatakan presiden terpilih bahwa akan buka kantor kepresidenan di Papua. Jadi sejak pemerintahan baru ini ada 2 kantor presiden di Indonesia, 1 di Jakarta, 1 di Jayapura. Wah luar biasa, belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. Nah, yang saya mau katakan begini, kantornya sudah ada belum? Belum. Tapi kenapa saudara sukacita dan percaya? Nah, kan belum ada kantor. Dilantik aja belum kok. Kenapa? Karena perkataan presiden itu benar, nggak mungkin bohong. Nah seharusnya seperti itu kita percaya perkataan Papa kita di sini. Amin. Ini hal sepele, tapi ini perkara penting dalam hidup kita. Kemarin sore saya baptis seseorang, tapi karena yang lain sibuk saya nggak bisa minta tolong sehingga cuma kami berdua aja. Saya dijemput naik motor ke sungai, gimana sih? Nabarua ya, ujungnya jembatan besar Kembar itu. Sanoba, terima kasih. Setelah saya sampaikan firman, berdoa, terus saya bingung nanti yang moto siapa ini? Ya. Terus saya lihat ada anak mandi di situ. Oke, sampai saya tanya, adik mana yang lebih dalam airnya? Oh di situ. Terus saya bilang, mau nggak kamu nolongin foto? Oh iya. Setelah waktu kamera diberikan kepada dia, foto dalam hati saya itu Roh Kudus gerakan, kamu ambil anak itu. Ambil kemana? Maksudnya doi. Saya baptisan, terus saya tanya dia, kamu dari mana? Dia bilang dari Tolikara. Terus, udah lama di sini. Baru, kamu tahu Oyehe di mana? Oyehe itu apa? Bingung saya. Oh, berarti dia nggak tahu. Oke, kalau begitu. Kamu tahu nggak kota Nabire? Tidak. Waktu itu saya cuma dijemput kakak saya dari bandara terus ke sini. Wah, ya udah. Lah, kamu ke sini mau ngapain? Mau cari kerja. Sudah dapat belum? Belum. Mau ikut nggak? Mau, langsung aja belum begitu. Oke, nanti kami beres-beres dulu. Ada motor di atas, kamu tunggu ke situ. Setelah kami naik, ternyata dia sudah tunggu di situ. Saya tanya, mana kakakmu? Karena saya harus pamit. Nggak apa-apa, dia di sana. Terus saya tanya namanya, oh namanya Wenda. Anaknya di belakang sana. Terus saya langsung telepon ke Amos Wenda. Mos, ini ada masyarakat ini, Mos. Kami mau ajak dia. Akhirnya Amos juga ngomong. Akhirnya sudah ngomong panjang. Saya nggak tahu ngomong apa pakai bahasa Dani. Sudah. Nah, sudah. Saya kirim telepon Edo untuk jemput. Habis tadi naik motor masuk bertiga kan mungkin. Akhirnya Amos Wenda pun ngomong sama Edo. Ya udah. Sekarang dia ikut kami yang di belakang sana. Saudara, itu cara saya hidup. Saya tuh nggak pernah khawatir apa-apa. Apalagi kalau mendengar Papa yang berbicara. Saya harus lakukan tanpa mikir ABCD kelamaan. Kelamaan kalau begitu. Sabtu yang lalu, jadi seminggu kemarin ya, kami masih di Jember, Jawa Timur. Nah, selama saya khotbah itu Roh Kudus ngomong sesuatu pada seseorang di jemaat itu. Selesai saya khotbah, saya harus turun karena gereja itu minta rekaman khotbah saya. Jadi supaya cepat, karena selesai kebaktian malam itu kami rombongan 13 orang harus ke Probolinggo.
Jadi saya pikir selama penutupan ibadah biar alat rekam saya ini dipindahin. Jadi saya turun ke bagian sound systemnya. Begitu selesai saya lihat kok orang itu hilang. Kemana tadi itu? Wah, saya merasa bersalah betul kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan ampuni, saya minta ampun, saya kurang cepat. Karena saya tadi mikir mana yang didahulukan. Tapi saya janji, kalau Papa ketemukan saya dengan dia, saya akan urus. Kaget saudara. Pas saya lagi masih mikir sambil ngomong dengan beberapa orang ini masuk lagi. Rupanya dia ketinggalan. Begitu dia masuk, saya langsung pukul pundaknya. Dia kaget, saya juga kaget karena refleks. Kan kurang aja, gak kenal ke apa, dia kaget. Siapa namamu? Dia nyebut. Mana nomor teleponmu? Karena saya cepat-cepat, saya langsung simpan nomor teleponnya. Udah selesai, kami jalan. Nah, di perjalanan saya ada waktu untuk SMS dia, tapi saya lupa namamu siapa tadi. Saya tanya dulu di SMS itu. Oh ya, sebutkan. Terus saya sampaikan apa yang Tuhan bicara kepada saya. Dia kaget luar biasa. Sebab seumur hidupnya tidak ada orang yang tahu tentang rahasia hidup. Nah, dia itu orang yang dendam dan marah. Sebab dia nggak pernah tahu siapa ayahnya. Dia tanya kepada keluarganya. Sejak dia ingat, dia bilang begitu. Masih dari SD kelas berapa ingat, terus sampai SMP, sampai SMA. Dia kumpulkan nama bapaknya itu ada 3 orang dan beda-beda semua. Nah, rupanya dia dibohongin. Masih kecil, dibilang bapak ini loh. Udah, dia besar, tanya lagi, bapakmu siapa? Kok beda lagi? Rupanya yang diajak ngomong lupa. Kok dulu saya pernah ngomong. Setelah lulus SMA, tanya lagi sama bapaknya. Nama lain lagi. Nah, sejak kelas 2 SD dia nggak mau tinggal dengan mama kandungnya karena dia marah. Nah, itu yang terbongkar. Sampai tadi malam dia masih tanya lagi, apa betul Tuhan itu bicara begitu? Nah, saya sering ngajak dia guyon, betul atau tidak, pokoknya begitu. Saya bilang, ngerti ya? Betul atau tidak, pokoknya begitu. Ngerti nggak maksud ini? Ya juga tidak tahu betul atau tidak, kamu yang tahu dong. Dia betul sih, ya sudah. Kenapa masih panik? Dia jawab begini, saya ini sudah tahu, nggak tahu berapa ratus pendeta yang sering diundang ke gereja ini. Tapi kenapa? Dia akhirnya manggil papa. Sulit pertama dia manggil papa. Dia bilang, saya sudah berkeputusan sampai kapanpun tidak akan keluar kata papa dari mulut saya. Karena papa itu tidak bertanggung jawab. Jadi sulit loh, saya bimbing dia berhari-hari. Maka itu dia heran. Terus dia tanya, bagaimana papa bisa begitu yakin kalau itu suara Tuhan? Pertanyaan umum bukan? Kenapa papa bisa begitu yakin itu suara Tuhan? Terus saya bilang, gak pernah bohong. Saya kan ngomongnya begitu. Tiba-tiba dia naik suaranya. Kenapa papa saya bohong? Aduh, saya salah ngomong lagi. Itu kan dia marah loh. Kenapa papa saya bohong? Nah, ini sulitnya. Maka itu setan kenapa sering melukai anak-anak lewat ayatnya. Ini yang perlu dijaga baik-baik. Jadi walaupun dia Kristen sudah, bahkan dia itu ketua tim musik di gereja itu. Bayangkan, ternyata dia itu masih gak kenal. Gara-gara dia gak tahu siapa bapaknya. Saudara, mengapa? Maaf kalau saya ngomong ini. Mengapa saya bisa begitu percaya itu suara dia? Saya gak pernah ragu-ragu. Karena saya gak pernah khawatir. Terus dia tanya, Papa pernah salah gak dengar suara Tuhan? Karena dia masih penasaran terus. Padahal sudah terbukti, nggak ada orang yang tahu. Orang luar pertama bukan keluarganya yang tahu tentang masalah dia adalah saya. Itu Sabtu yang lalu, tanggal 6. Sudah jelas begitu, dia itu masih meragukan. Wajar, karena dia masih kecewa. Mana papa? Nggak ada orang yang pernah jelas. Dia tanya begitu, apa papa pernah salah? Saya bilang pernah. Sering atau jarang? Jarang sih. Nah, terus kenapa papa masih percaya lagi? Ini yang pertanyaan yang membuat saya kaget. Kalau papa pernah salah, kenapa masih papa percaya bahwa itu suara Tuhan? Ngerti nggak pertanyaan itu, saudara? Sampai pertanyaan itu saya harus mikir baik-baik. Kenapa? Karena orang ini masih meragukan Tuhan di hidupnya. Gara-gara papa kandungnya yang nggak jelas. Yang kedua, alasan saya untuk hati-hati menjawab, saya nggak diberi pertanyaan lain, itu maksudnya. Terus dia kejar terus banyak pertanyaan. Berarti dia masih belum puas. Saya jawab, kalau toh saya salah, Papa di surga itu baik. Kalau dia tahu Papa salah,
tapi kesalahan papa buat itu papa tidak tahu, dia akan arahkan. Saudara mendengar kalimat itu, dia itu mikir. Saya tanya, kenapa kamu mikir? Saya baru tahu ada papa seperti itu. Saya kaget waktu dapat jawaban. Ketika dia jawab, saya baru tahu kalau ada papa seperti itu. Tahu Roh Kudus membalik. Saya diposisikan jadi dia yang dari kecil ingin tahu siapa bapak, tapi nggak pernah dikasih. Ngerti maksudnya? Dia meragukan betul. Nah, saudara, ayo jujur mulai hari ini. Pengenalan saudara kepada papa di surga sampai di ukuran yang mana? Ngerti ya? Tahu karena ada pendeta khotbah, atau karena ada orang saksi, atau saudara sudah pernah ngalami sendiri. Itu beda. Amin. Nah, orang yang belum pernah mengalami sendiri siapa papa yang baik itu, maaf, itu yang menyebabkan orang itu pasti sering khawatir. Iya atau tidak? Kalau masing-masing saudara tahu dan kenal betul siapa papa itu, maka nggak akan khawatir. Maka itu papa-papa khususnya jangan membohongi anak-anak kita, nanti mereka akan kecewa. Ini konsep yang penting. Untuk mengatasi khawatir cuma satu cara, saya ulang. Untuk mengatasi khawatir cuma satu cara. Cara itu adalah bukan dengan doa puasa, doa sekian jam sehari, banyak memberi persembahan, tidak, berarti kan nyuap Tuhan nanti enggak. Kekhawatiran hanya bisa diatasi dengan mengenal papa yang baik. Amin. Kalau saudara masih belum bisa mengenal dia, bukan sebagai Tuhan saja, tapi sebagai papa, maka saudara akan kesulitan untuk menghilangkan khawatir itu di hidupnya. Pasti akan kesulitan. Karena saudara tidak tahu bersandar ke siapa. Betul? Maaf, saya beri contoh. Saudara kenal si A itu 14 tahun yang lalu. Lalu saudara kenal si B itu 5 tahun yang lalu. Dan dua-dua sama baik, saudara kenal. Pertanyaannya, kepada siapa saudara lebih mempercayai antara si A dan si B kalau saudara lagi perlu sesuatu? Ayo, kepada si A atau si B? Jelas si A, karena lebih lama kenal. 14 tahun dan 5 tahun itu beda. Nah, kalau saya tanya kepada saudara, kapan saudara jadi Kristen? Misalnya ini orang Nabi. Oh, pohon mangga di depan Yavaku itu belum ada. Wah, itu tahun berapa itu pohon mangga? Berarti pertanyaannya, berarti 10-an tahun tuh pohon mangga itu. Nah, kalau selama itu saudara mengaku Kristen, tapi belum bisa mengenal yang saudara akui sebagai Tuhan dan Bapa, terus selama sekian banyak tahun ini saudara itu ngapain dalam hidup? Ngerti nggak pertanyaan ini? Loh, jawab, ngerti tidak? Makanya jawab, kenalnya berapa dalam itu loh. Kalau saudara makin mengenal siapa Bapa kita, nggak usah khawatir, dia Bapa yang baik. Oh, gak amin sih. Amin. Sembulah saya suka mudah jadi gini. Saya sudah ngomong panjang-panjang, masih diam aja nggak tahu dah. Jadi masalahnya bukan kurang doa, kurang baca Alkitab, kurang puasa, tidak. Kurang apa? Kurang kenal. Ingat, dalam filosofi kehidupan hanya ada satu cara untuk bisa mengenal. Apa itu? Bergaul, hubungan. Nggak ada cara lain. Hubungan. Tanggal 5 September kemarin, ada seseorang dari Bontang. Saya lupa sudah berapa bulan. Ya. Dia tahu nomor HP saya dari TV. Ada tayangan tentang saya dan dia cantumkan nomor teleponnya. Terus dia hubungi saya. Saya nggak kenal siapa dia. Nah, pas SMS pertama masuk, itu kebiasaan saya. Saya ini tanya orang ini siapa dan dia itu kena apa. Itu kebiasaan saya. Dan Papa ngomong begini begitu. Saya sampaikan, dia kaget. Dia malah tanya begini, apa Bapak pernah ketemu saya sebelumnya? Nah, pertanyaan lucu dong, dia ajak kakak saya kok. Kenapa dia tanya seperti itu? Kenapa saya belum pernah tahu dia pun belum pernah tahu saya? Kok pas yang dia lagi alami? 2 hari kemudian saya dapat SMS. Rupanya saking sukacitanya, dia nggak nyebutkan siapa dia. Dia langsung berkata,
Sejak berapa hari yang lalu suami saya kontak bapak, dan saya tahu dia rajin kontak bapak. Kelakuannya berubah. Terima kasih Pak ya. Saya tuh bingung, suami yang mana dan kamu ini siapa? Terus dia jawab, oh maaf, saya terlalu semangat melihat perubahan suami saya. Kami 14 tahun menikah, tapi dalam beberapa hari ini saya melihat pribadi yang berubah. Sampai anak kami yang pertama pun melihat papanya berubah. Dan dia jelaskan, oh saya tahu, ternyata ini istrinya. Dia dari Bontang. Terus tiap hari kontak dengan saya. Nah, dia tuh pengen ketemu saya. Saya waktu itu sudah janjian, saya ada waktu gini, aduh gak cocok terus, dia kerja di perusahaan gas. Cocoknya ya kemarin 5, 6, 7. Itu cocoknya. Oke, kamu berangkat ke Surabaya, nanti ketemu. Nah, sampai di Juanda, jadi antara saya cocokkan pesawat saya turun bersama Cik Luis, dan dia juga turun. Nah, akhirnya kami ketemu di pengambilan bagasi. Oh, ini toh kamu, baru tahu. Saudara, dari Jumat, Sabtu, Minggu dia ikut. Selasa dia baru balik. Ya, Senin pagi kan kami kesini seminggu yang lalu. Dia mengalami perubahan yang luar biasa dalam hidup. Saya ingin saudara, ya hal ini terjadi di hidup setiap saudara. Bayangkan kalau setiap saudara yang ngaku Kristen selama ini, dan saudara kenal siapa Papa di surga, kemanapun saudara pergi, hubungan dengan siapapun, orang itu mengalami perubahan dan ada dampak. Betul tidak? Harusnya begitu hidupnya. Maka itu pertanyaan penting dalam hidup saudara, bukan berapa juta penghasilan saudara sebulan, tapi pertanyaan penting adalah berapa orang yang berubah hidupnya sejak ketemu saudara. Amin. Ini penting. Maka itu orang pelit dan orang egois gak akan bisa dipakai oleh Tuhan. Amin kan? Yang kencang supaya yang pelit itu dengar. Kenapa orang pelit, orang egois masih dipakai Tuhan? Walaupun dia doa puasa, Tuhan pakai saya, Tuhan pakai saya, Tuhan. Saya punya pengalaman begini, punya pengalaman begitu. Saya sering ngomong sama anak-anak muda, ya, kalau orang itu ngotot supaya Tuhan pilih dia, padahal Tuhan tahu dia pelit dan dia egois. Kalau istilah anak muda, maka dari surga orang itu akan dengar kata pret gitu. Ngerti maksudnya? Berarti diterima atau ditolak oleh Tuhan? Tolak. Kenapa orang pelit dan egois bisa dipakai Tuhan? Itu tadi, diminta waktunya, diminta duitnya, diminta tenaganya, pret tadi. Bagaimana Tuhan mau pakai? Padahal kalau dia pakai kita kan semuanya, tenaga, waktu, ide, uang, betul tidak? Semuanya ikut kepakai. Nah masalahnya kembali lagi, khawatir. Wah nanti aku bagaimana? Aku bagaimana? Kembali ke Wenda tadi. Begitu dia keluar, mana pakaianmu? Udah gak bawa apa-apa, sandal juga tidak ada. Ya biasa dari pedalaman. Udah langsung dengan Edo, kami ke Oyehe, belanja ini, belanja itu, semuanya. Terus dari Pak Yansan kasih kasur untuk dia. Terus saya telepon Mono, ada pakaian enggak, dipakai enggak? Kenapa Pi? Ya Papi nemu anak di kali. Mono tertawa. Kok kayak nemu ikan aja di kali? Memang nemunya di kali kok. Mau jawab apa nemunya di kali? Mono bingung. Seberapa besarnya? Udah kamu lihat sendiri. Dia di Sarikuring sana, nanti kamu lihat. Saudara, jadi kalau Tuhan mau pakai kita, harus berani berkorban. Amin, harus berani berkorban. Jadi semua beli sandal, beli sampo, beli sabun, beli semua. Karena nggak punya apa-apa. Ya atau tidak? Ya. Orang yang pelit dan egois sudah dipakai Tuhan. Betul? Ya. Maka itu kekhawatiran saudara buang. Bagian terakhir. Ya itu penting. Setelah mengenal terjadi apa di hidup ini. Jelas percaya bukan? Nah setelah percaya terjadi apa di hidup ini? Setelah itu dampaknya luar biasa. Tuhan berani mempercayakan apa saja kepada saudara. Betul tidak? Kenapa? Karena saudara percaya 100% kepada dia. Kan timbal balik. Maka itu makin sering saudara meragukan Papa di surga,
Sebetulnya hidup saudara itu makin sulit. Dengarin, makin sulit saudara mempercayai dia sebagai Papa. Hidup saudara kan makin sulit. Kenapa sulitnya? Ayo mikir. Kenapa orang yang sulit mempercayai Papa di surga dalam nama Tuhan Yesus, hidupnya akan makin sulit? Saya coba jawab. Loh, kok nggak bisa jawab? Kira-kira kenapa? Khawatir. Karena hari demi hari kita menghadapi masalah banyak atau sedikit? Banyak. Orang kaya aja punya masalah kok. Nah, ketika masalah-masalah itu kita hadapi dan tidak pernah bisa diselesaikan tuntas, besoknya kita bangun pagi, ada masalah lagi tidak? Belum selesai masalah yang kemarin dulu, ada masalah yang hari ini. Belum selesai, besok ada hari baru lagi. Kita bangun lagi, ketemu masalah baru lagi. Kan numpuk semua. Makin numpuk masalah-masalah kita hadapi, makin berat gak hidup ini? Makin berat. Karena seorang orang Kristen tetap harus ke gereja. Karena Kristen masuk ke masjid. Tapi hidup makin sulit. Terjadi apa? Kristen munafik. Betul? Kelihatannya beribadah, tapi tingkah lakunya tidak. Masih curi sana curi sini karena khawatir, karena tidak mempercayai Papa. Ngeri saudara. Jangan anggap enteng kekhawatiran. Dampaknya itu besar. Lebih ngeri daripada perzinahan, lebih ngeri daripada pembunuhan. Efeknya itu, apalagi kekhawatiran itu gak kelihatan, tapi orang yang dekat dia akan tahu. Jadi usahakan untuk bisa makin mengenal siapa Papa kita di dalam segala hal di hidup ini. Terus tingkatkan, terus tingkatkan, terus tingkatkan pengenalan, pengenalan, pengenalan itu. Amin. Tingkatkan. Kita baca ayat ini, Filipi pasal yang ketiga, Filipi 3 ayat yang keempat. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh apa? Percaya pada hal-hal lahiriah yang jasmani. Ada alasan Paulus. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Nanti baca pembelaan Rasul Paulus pada jemaat Filipi di ayat 3. Dia bicara tentang tradisi Yahudi, tentang sunat, tentang sabat, dan macam-macam lagi. Oke, kita nggak bahas itu. Tetapi ini jadi perdebatan. Jadi orang-orang Yahudi, maaf, seperti orang-orang yang beragama, ya. Semua orang yang beragama, agama apa saja, pasti tuntutannya itu secara lahiriah. Kok aku nggak pernah lihat kamu sembahyang? Kok aku nggak pernah lihat kamu baca kitab suci? Kok aku nggak pernah lihat kamu begini? Kok yang lain begitu, kamu kok tidak? Nah, itu hal-hal lahiriah. Nah, Paulus berkata, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Saudara baca cerita dia di kitab Galatia, di kisah para rasul, ketika dia didebat oleh banyak tokoh-tokoh agama Yahudi. Kok kamu tidak begini? Kok kamu tidak begitu? Ya, di khusus pasal 3 Filipi bicara tentang sunat dan tata cara lahiriah yang lain. Penekanan Paulus adalah bukti sehari-hari, bukan cuma pada hal lahiriah waktu ibadah. Ngerti nggak maksudnya? Nah, secara ibadah lahiriah, kalau orang melihat saudara tiap minggu ke gereja, orang itu kesannya apa? Rohani. Wah, orang yang taat beribadah karena tiap minggu kelihatan. Sampai-sampai sudah punya istilah, percuma kalau cari dia jangan hari Minggu pagi. Percuma. Wih, sok hebat juga dong. Kenapa mereka bilang percuma? Ke gereja, padahal orangnya di gereja, padahal tubuhnya itu di gereja, pikirannya, hatinya entah kemana tidak ada yang tahu. Terus kalau dengar khotbah matanya melotot, nggak kedip sama sekali. Padahal mikir duit, mikir bayar kredit ini, bayar apa segala macam. Maaf jangan tersinggung kalau begitu. Nah, itu hal-hal lahiriah. Paulus menekankan. Maka itu dia berkata, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku ini lebih lagi. Lebih lagi apa? Ayat 5. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Ayo, siapa bisa nyaingi Paulus
dalam ibadah lahiriahnya hebat. Tapi kalau kita lihat hidupnya, kita lihat surat-suratnya, ini orang luar biasa. Ternyata mengenal Papa di surga itu jauh lebih hebat daripada hal-hal lahiriah ini tadi. Yang kelihatan sembahyang, kelihatan baca Alkitab, kelihatan rajin ini, rajin itu. Bukan, saudara. Maka itu ayo kita mulai memikirkan itu. Saya ingatkan kalau saudara lagi diajak orang jalan-jalan ke Jawa atau liburan ke Jawa, hati-hati. Banyak gereja aneh-aneh di Jawa sekarang. Ada gereja yang memaksakan kembali kepada adat Yahudi. Kalau ibadah pakai tata cara Yahudi, pakai jubah-jubah, pakai. Ada gereja lain lagi, waduh semua pakai jubah-jubah kerajaan, pakai banner, pakai benda-benda ini sampai bingung. Bacakan ayat ini. Papa tidak membutuhkan hal-hal lahiriah. Betul tidak? Karena sikap hati. Terus ada gereja hobinya bawa botol kecil isinya minyak, dikit-dikit corot-corot minyak urapan. Setan geling melihat itu. Karena setan gak takut dengan barang-barang lahiriah. Ingat. Jadi kalau saudara diajak ke Jawa, hati-hati milih gereja yang benar, jangan sampai ikut salah. Jadi penekanannya saudara kepada pengenalan itu tadi. Nah, ayat terkenal adalah ayat 7. Coba kita lihat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, keuntung apa? Dilihat orang hebat cara lahirnya. Sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu dianggap apa? Rugi karena apa? Pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Wah, hebat sekali. Oleh karena dialah aku telah melepaskan berapa hal, semuanya itu, dan menganggapnya sampah supaya memperoleh Kristus. Maaf, kalau ada tersinggung silakan. Tersinggung gak dengan Tuhan? Ternyata duit saudara, emas saudara, berlian saudara, mobil saudara, apalagi kekayaan saudara, rumah saudara, semuanya. Loh, masa nggak bacain ayatnya apa? Apa? Sampah. Kok nggak amin sih? Apa baru tahu hari ini? Telat. Ini sudah ribuan tahun ditulis kok. Baru baca? Oh, puji Tuhan ada yang ngaku baru baca. Maaf ya saudara, kenapa saya hidup nggak pernah punya khawatir sama sekali? Karena pengenalan ini. Dan saya betul-betul bisa menganggap semuanya sampah. Loh, kok diam semua? Amin. Coba lihat di tubuhmu ada perhiasan apa? Tubuhmu ada perhiasan apa? Sampah. Mobilmu semahal apa? Sampah. Betul? Rumah saudara semewah apa? Sampah. Amin. Nah, di dunia ini hanya ada satu orang yang suka, bahasa Jawa, gembol sampah, bawain sampah kemana-mana. Itu orang gila. Nah, itu dia. Loh, betul tidak? Orang gila itu bawain sampah kemana-mana. Loh, iya atau tidak ya? Suara gila atau waras? Ini maaf. Ngapain sampah disayang-sayang, goblok? Ini kebenaran yang luar biasa. Katakan amin. Maka itu kalau kita dari 1 Petrus 5 sampai ke Filipi 3, dengarkan. Jadi yang selama ini saudara khawatirkan itu apa? Nah, aneh atau bodoh? Dua-dua. Ngapain nguatirin sampah itu? Ngapain? Ayo, sampah dibuang atau disimpan? Dibuang dong, sampah kok disimpan. Tapi saudara, gampang bukan mengerti firman ini? Maka itu gak usah takut, gak usah khawatir apa-apa. Hidup ini jalan saja. Ya atau tidak? Sebentar pulang ke rumah, oh sampah semuanya. Oh ini sampah. Oh ini sampah. Saudara buka almari saudara, sampah semua. Gampang hidup kayak begitu tuh, gampang saudara. Ayo, ada orang kehilangan sampah lapor polisi. Lalu saya tanya, ada tidak? Ada, orang gila lagi.
Kok diam semua, terus mau apa sekarang? Jadi hidup itu ringan, hidup itu nggak berat sama sekali, saudara. Amin. Kalau kita ngerti kebenaran ini, maka itu yang tiap hari rajin ngumpulin sampah. Banyak nggak orang rajin ngumpulin sampah? Banyak. Ya, cari duit yang cari sampah itu namanya. Itu semuanya sampah. Jujur, sulit atau mudah menganggap semuanya sampah? Sulit. Tapi harus belajar. Amin. Karena semuanya sudah dianggap sampah, tidak ada yang perlu kita khawatirkan sama sekali. Kok wajahnya belum berubah ya? Berarti masih gandoli sampah-sampahnya, masih tahan sampah-sampahnya itu tadi. Nggak usah pusing. Amin. Ya, yang terakhir, konsepnya gampang. Siapa yang saudara wakili dalam hidup ini? Ngerti nggak pertanyaannya? Siapa yang saudara wakili dalam hidup? Ya, jawabannya Tuhan, gampang. Tapi fakta itu. Contoh, kemarin waktu saya dengan Pak Edo di UYH cari selimut buat Menda, tahu ada orang nyapa saya, kaget saya. Saudara dari mana? Ternyata dia kanvas pakaian-pakaian. Saya dulu kan pernah ketemu Koden. Saya bilang, di mana tahun berapa? Tahun 79 di Surabaya. 79? Ya sudah nggak ingat dong. Saya dulu kan sekolah di situ dan Koden dulu pernah. Oh iya, masa langsung jabat tangan. Jadi kamu satu kampung dengan Yuyok. Saya kenal teman saya. Iya, sambungan Gang 7. Ya ampun, kok lain kamu sekarang? Ya sudah tua jadi begini. Dia bilang begitu. Saudara, dia terus cerita. Ternyata dia itu sudah sering ke Nabiri. Memang saya dengar Koden di Nabiri. Kenapa kamu nggak cari? Saya yang tadi pagi dia berangkat ke Jayapura untuk kanvas ke sana. Nah, terus dia ngomong satu hal yang sangat mengagetkan saya. Kenapa dari 79 sampai sekarang kok saya masih ingat Koden? Iya, saya lupa dengan kamu. Karena Koden itu nggak berubah. Mana bisa nggak berubah? 79 buat saya masih banyak. Saya bilang begitu. Tertawa apa sih? Awas saya bercanda ya. Saudara, saya bersyukur pengakuan itu. Ngerti nggak maksudnya? 79, jadi berapa tahun itu? 79 35 tahun. Karena dia setelah itu pindah ke kota lain. Logatnya bukan orang Surabaya lagi. Nah, bayangkan. Maaf ya saya cerita, karena saya nggak mau diberati oleh sampah-sampah itu. Saya tidak mewakili siapa-siapa. Di dalam kegerejaan pun saya tidak mewakili organisasi gereja. Dalam pelayanan pun saya tidak mewakili dari yayasan. Tidak. Dalam hidup pun saya tidak mewakili siapa-siapa. Saya mewakili Bapa di surga. Nah, dia kerja, mewakili perusahaan dia kerja dong. Wajar. Karena itu tugasnya. Maka itu tanya, saudara mewakili siapa dalam hidup ini? Karena itu penting. Siapa yang kita wakili, itu yang menentukan kita ke arah mana. Dan hidup ini berat atau ringan. Siapa yang kita wakili, itu menentukan. Kalau kita mewakili Tuhan, siapa bertanggung jawab atas hidup kita? Ya jelas Tuhan. Ini yang kita harus pikirkan baik-baik. Maaf saya ngomong, kalau saudara lihat Yayasan Pesat, aset sudah sekian hebat. Maaf ya, saya nggak pernah khawatir satu pun nanti aset itu bagaimana. Saya nggak pernah khawatir. Ada orang yang tanya satu hari, kalau kamu dipanggil Tuhan terus bagaimana? Bukan urusanku, itu urusan Tuhan untuk pekerjaan dia. Loh, tapi kan itu uangmu semua. Kapan aku pernah cetak uang? Saya ngomong gitu aja. Kalau bukan dari Tuhan, uang dari mana? Nah, tapi orang itu kan tetap orang. Ya sudah tahu masuk orang-orangan, saya bilang. Nah, kalau dia mau macam-macam bagaimana? Urusan dengan Tuhan, urusan dengan saya. Berani dia urusan dengan Tuhan. Rasain nanti kalau ada apa-apa. Bukan ngutuk, saya bilang. Iya toh, bukan ngutuk. Nah, itu cara saya hidup. Saya nggak mau diberati oleh apapun juga dalam hidup. Maka itu yang masih suka khawatir bertobat hari ini. Percaya dari semula dia sudah tetapkan hidup ini dalam tangannya, dalam rencananya. Percaya. Sampai berapa hari yang lalu Cik Lus tuh masih tanya, Edo masih tanya, berapa guru masih tanya, kapan nikahkan Nabiri? Belum tahu. Harusnya saya ini besok. Karena ada urusan orang kena narkoba. Ya, saya sudah pesan tiket untuk besok berangkat ke Bali. Tapi karena kena narkoba orang ini, waduh sulit sekali. Dengan dia sudah parah sekali. Pagi dia harus konsumsi sabu, sore dia sudah heroin. Saya nggak kenal, dia masih muslim.
tapi dia ingin berubah. Umur baru 24 tahun sudah, tapi dia dibuang oleh ayah ibunya dari Palembang. Nah, dia sulit percaya orang. Itu pengalaman saya dengan orang narkoba. Jadi saya ajak ngomong baik-baik. Perubahan dia itu luar biasa. Dia bilang, akhirnya dia manggil saya bapak. Ini pertama kali saya dapat perhatian dari orang. Ya selama ini gimana? Gak ada yang butuh saya. Ingat kaum pria hari Rebo, saya bacakan SMS itu. Jadi kakak iparnya itu yang kontak saya. Saya pun nggak pernah ketemu kakak ipar ini. Dia tinggal di Bali. Nah ternyata kakak iparnya itu tanya-tanya orang gimana kalau rehab. Nah terus dapat nomor telepon saya dikasih. Nah tadi malam dia kirim foto, dia lagi muntah darah. Ayo cepat kamu ke dokter. Nanti saya panggil. Ada anak saya, saudaramu di Solo. Nggak usah, sudah 3 bulan begini kok. Ingat ya, Bapak nggak mau kamu mati muda. Kamu masih punya harapan untuk hidup. Tunggu besok. Tadi pagi saya telepon, dia belum bangun rupanya. Cuma mau beri perhatian saja. Sampai dia bilang, Bapak nggak takut terima saya? Kalau saya positif HIV/AIDS bagaimana? Saya jawab, kamu tetap anakku. Itu yang buat dia kaget. Saudara, kalau kita tidak khawatir, maka kita gampang untuk jadi berkat buat orang lain. Amin. Gampang sekali. Dengan banyak orang akan kenal siapa Yesus. Pokoknya saya bilang, kamu nggak boleh mati. Tapi Pak, penyakit saya sudah banyak Pak. Saya sudah hepatitis, saya sudah paru-paru, saya sudah tahu kalau narkoba itu pasti macam-macam. Dia tanya, Bapak nggak takut? Enggak, saya bilang. Itu membuat dia rasa aneh. Bilang, kok ada orang kayak Bapak? Saya bilang, ada. Saya ngomong, siapa yang saya wakili kamu harus tahu. Saya kenalkan dulu, saya pendeta. Dan saya janji, Bapak nggak akan mempengaruhi iman. Enggak. Ya, Bapak akan kenalkan kamu pada kebenaran. Itu dulu yang penting. Maka itu lagi sekali, orang pelit, orang egois nggak akan bisa dipakai Tuhan. Betul? Karena Tuhan ingin waktu, tenaga, ide, sampah-sampah kita itu diperlukan. Amin. Mau mengenal dia lebih dalam lagi? Jangan manggut-manggut aja di sini, awas. Tapi mulai jalin hubungan yang erat dengan dia. Mari kita mengampiri.